skala besar dari Presiden yang dengan penetapan darurat sipil apa? Oh ya, sekarang PP-nya sedang disiapkan. Kita akan menunggu PP-nya. Sebentar lagi siang ini Menko PMK akan membicarakan itu dengan kita. Mudah-mudahan nanti akan ada satu solusi yang terbaik. Tapi sebenarnya kita juga sudah bisa melakukan satu improvisasi yang bisa kita lakukan di daerah dengan kondisi kultural, sosial, psikologis masyarakat, yang intinya mengajak semua masyarakat untuk memahami dan menaati ini. Apa sih prinsipnya? Ya jaga jarak. Terus kemudian apa? Saya mulai gerakkan sekarang agar Satpol PP, terus kemudian Linmas, bekerjasama dengan polisi, kalau perlu minta TNI, ada semacam polisi corona untuk dia berkeliling, mengatur agar masyarakat tidak berada pada jarak-jarak yang pendek, terutama jarak-jarak yang lebih pendek dari 1 meter. Maka saya tambahi sekarang, setiap masyarakat yang keluar harus pakai masker. Dengan cara itu ini akan bisa membantu kita semua untuk saling melindungi. Maskernya cari sulit Pak, buat sendiri. Udah ada buat, dijahit aja tengahnya, dikasih tisu ya, sehingga itu washable, bisa dicuci lagi, nanti disetrika, cuci setrika begitu, tinggal tengahnya yang diisi-isi. Ini penting untuk mengimplementasikan apa yang menjadi petunjuknya Pak Presiden. Jadi kita sebenarnya tanpa melanggar hukum begitu ya, kita bisa lakukan kreasi-kreasi itu di daerah. Pak, nanti kalau pembatasan wilayah ini dilakukan dengan darurat sipil kan gubernur sebagai pemimpin tertinggi daerah. Iya. Apa rencana yang akan rencana? Iya, kalau kemudian itu akan dilakukan, maka komandonya di gubernur. Maka dengan komando di gubernur kita bisa membuat satu protokol-protokol agar ini bisa ditaati. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Pak Presiden kemarin mengarahkan ada pertimbangan sosial iya, pertimbangan ekonomi iya. Maka seluruh sumber daya kita minta untuk dihitung. Kami kurang lebih sudah 4 hari yang lalu komunikasi dengan kawan-kawan bupati wali kota, coba mulai dihitung sumber daya yang ada di desa. Apa sih di kecamatan, apa sih, ada berapa toko logistik yang ada di sana, bank ada berapa di sana, rumah sakit ada berapa di sana, terus kemudian suplai air bagaimana, ya kan? Terus kemudian ketika kemudian mereka nantinya ini harus diminta untuk membantu agar terkelola dengan baik, mekanisme pergerakannya seperti apa. Nah, cara-cara ini agar bisa membantu kelancarannya. Umpama nih, kita lagi coba sekarang model isolasi di tingkat desa. Ayo sekarang semua desa siaga ya, semua siaga. Tapi siaganya ada kebablasan. Sehingga orang mau masuk pokoknya nggak boleh ya, jangan gitu kan, bisa diatur, dicatat. Asal jaraknya sebenarnya masih terpantau saja, menurut saya masih oke kok, nggak apa-apa. Tambahi aja pakai masker gitu. Masa ada ojol mau nganter pesanan terus kemudian tetap nggak boleh kan, ya kasihan juga. Maksud saya kita tetap menjaga agar ekonomi berjalan. Kan sekarang banyak teriakan kan, kami nggak bisa kerja, kemarin di Bandung kan pasar buah nggak laku begitu, sayur nggak laku, yuk kita borong aja, yuk kita beli, yuk. Toh kita tetap butuh makan kan. Nah caranya bagaimana? Nah ini mungkin kawan-kawan yang anak-anak ekonomi kreatif, mereka yang biasa berbisnis aplikasi, bisa nggak ya bekerja sama dengan para transporter? Apakah itu mungkin perusahaan ojol, sepeda motor, mobil atau siapapun, yang dia kemudian bisa menjadi juru antar. Nah tinggal yang lain itu tempatnya dirubah. Mungkin yang dulunya di pasar sekarang bisa pindah di depan rumah, sehingga mereka listing, terus kemudian dia punya ini, dibeli siapa, diantar dan sebagainya. Ya sekarang teknologi akan bisa menjadi jembatan untuk mencoba membereskan persoalan ini. Penerapan darurat sipil kan menjadi pro kontra, banyak juga yang menyayangkan itu dilakukan. Dari Jateng sendiri Pak sebenarnya? Enggak usah pro kontra, biasa saja. Kita ini sebenarnya ketika melihat sebuah kebijakan tidak bisa efektif untuk dilaksanakan kan harus ada perbaikannya. Nah perbaikannya apa begitu? Nah kalau nanti kita lihat grafik perkembangannya naik terus menerus, ada satu kejadian katakan kemudian outbreak, ya kan harus dibuat tindakan. Harus langsung di karantina daerah itu. Tapi kalau mengkarantina hari ini seluruh Pulau Jawa Tengah, Pulau Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah saja hari ini langsung di karantina semuanya. Loh kan ada daerah-daerah yang sebenarnya masih bisa bergerak dan kita amankan. Ya sudah itu kita amankan. Maka kita membuat
catatan-catatan di sistem informasi kita mana daerah yang sudah zona merah, sudah dilingkari, yang hijau suruh siap-siap untuk mencegah. Maka kemudian Kades, perangkat desa, tokoh masyarakatnya kita minta untuk terlibat di sana. Sehingga siapa orang masuk, dari mana, kalau kamu keluar kemana. Tolong yang seperti ini kita atur. Minimal kalau kita menghitung ini, yuk kita ambil ini dalam waktu 1 bulan deh. 1 bulan kan 2 kali 14 lebih dikit gitu ya. Sehingga sebenarnya kita bisa mengurangi pergerakan-pergerakan atau perjumpaan-perjumpaan itu. Sehingga bisa memotong kemungkinan tertular. Jadi nggak usah risau. Pro kontra selalu ada dalam situasi darurat seperti ini. Ada orang yang kepingin instan besok jadi, tapi yang lain juga harus menghitung semuanya. Dan saya terima kasih karena masyarakat juga sudah mulai proaktif untuk bisa membantu, luar biasa. Jadi kalau semua bebannya di negara nggak mungkin. Spirit gotong royong, spirit persatuannya kan ada. Sekarang saya terharu, seneng, bangga, luar biasa lah ya. Mulai ASN, mulai ngumpulin duit sendiri, bantu, terus kemudian ada para filantrop, mereka ngeluarin duit, bantu masyarakat, anak-anak muda kreatif, yuk galang dana yuk, ada yang buat masker sederhana dibagi, hand sanitizer dibagi, sekarang buat makan dibagi, ini kan bagus. Mari memang saatnya kita gotong royong, ayo berbagi, siapapun Anda yang merasa punya sesuatu yang lebih, mari kita donasikan, apapun lah, pikiran, tenaga, harta, apapun bisa kok. Setelah kita di Jakarta dan di Aceh kan ada pemakaman massal khusus yang COVID positif. Di Jawa Tengah sendiri itu apakah ada rencana itu? Belum sampai. Untuk penanganannya sendiri Pak? Kalau itu protokolnya sudah ada kok, sudah disiapkan. Jadi kalau mereka positif terus kemudian mesti dimakamkan sudah ada. Ya tentu tidak ada yang mengantar ya. Terus kemudian dibawa oleh ahlinya, cara pemakamannya diatur, protokolnya sudah ada. Ya kita ikuti yang itu aja. Sama update Corona Jateng itu kan ada aplikasi baru Pak yang sudah bisa mendeteksi di lingkungan radius 500 meter sampai berapa kilometer itu? Itu tujuannya apa sih? Sebenarnya itu kita pakai yang pertama untuk mengetahui zona-zona mana yang masih, kalau kita pakai klasternya merah kuning hijau lah. Mana yang sudah merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Dan hijau-hijau ini terus kemudian kita bisa amankan, yang merah-merah ini kita urus begitu kan, sehingga semua paham bahwa daerahku ini hijau, aman, maka mari kita protek bersama-sama. Nah yang ini merah, mari kita urus bersama-sama. Maka kalau sudah ada yang merah ini, orang mesti mendorong agar mereka tetap di rumah, ya jangan ngeyel gitu kan. Maka ini untuk memberikan visualisasi kepada masyarakat nantinya bahwa ini daerah-daerah yang kemungkinan kamu akan bisa tertular. Meskipun kemudian juga kita omongkan, kalau badanmu sehat, kalau kamu olahraga, kalau kamu makan asupan yang bergizi, bervitamin, insya Allah kekebalanmu, daya tahanmu juga akan naik begitu ya. Ini mesti diedukasi terus-menerus. Kan data-data nanti itu yang bisa kita pakai untuk menjelaskan pada mereka. Ini penjelasan biar istilah tidak panik itu. Maka pelan-pelan masyarakat yang mulai paham, literasinya cukup, COVID itu apa, bagaimana penyebarannya, bagaimana membentengi diri. Kalau sudah tahu di lokasi itu kan orang tidak panik. Oh di tempatku ada, yuk kita di rumah aja yuk. Kita buat yang asik-asik di rumah yuk. Cara belanja kita mungkin online yuk, kita siapin yuk gitu. Ini cara yang hari ini mesti kita siapkan untuk masyarakat tahu. Termasuk update data sekarang sudah per kelurahan. Iya, kita sekarang minta untuk zonanya makin kecil lagi, waktunya diperpendek lagi, biar updated gitu. Untuk seluruh warga Jawa Tengah, semua yang peduli pada COVID-19 dan bagaimana cara menanganinya, yuk kita lawan bareng-bareng yuk. Untuk yang desa-desa atau dimanapun, saya melihat banyak sekali penyemprotan. Tolong yang pertama, kalau bisa hindari penyemprotan itu. Tapi kalau Anda harus melakukan penyemprotan, semprotlah di benda-benda mati yang sering dipakai untuk nongkrong, sering dipegang ya. Terus komposisinya konsultasikan dengan ahli. Jangan sampai itu terhirup. Hentikan penyemprotan orang. Apalagi mereka telanjang tidak pakai pelindung. Ini akan berbahaya. Karena itu akan masuk dan nanti akan nempel di paru-paru. Ini akan membahayakan masa depan. Kalau ruangan yang harus disemprot,
maka setelah disemprot tunggu sampai 4 jam. 4 jam adalah waktu yang kira-kira cukup untuk kita bisa masuk kembali, sehingga nanti kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kurang atau menimbulkan kesakitan. Nah, yang terakhir tentu saja, kalaulah kemudian kita harus membersihkan itu, tetap jaga kesehatan diri, dipel saja di tempat masing-masing atau di tempat kerumunan atau yang sering dipakai untuk ibadah, dan itu dipel terus-menerus. Saya kira itu cukup. Untuk masyarakat Jawa Tengah atau siapapun yang melihat, saya menyampaikan, kalau Anda terpaksa keluar rumah, tolong pakai masker. Kalau Anda membeli masker sulit, harganya mahal, tolong buat sendiri. Buat sendiri, yang penting semua yang keluar harus pakai masker. Mudah-mudahan yang singkat ini di antara kita bisa saling melindungi. Sehat terus.